Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ada muslimat di luar ada ya? Ya. Yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para pimpinan, para asatidz, Ustaz Syarif dan yang lainnya, serta saudara-saudaraku jamaah salat zuhur dan kuliah zuhur yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita salat zuhur berjamaah. Semoga Allah terima salat kita. Kita lanjutkan mewakafkan sebagian umur kita yang luar biasa nilainya, kurang lebih setengah jam ke depan, untuk taklim yang hari ini mengangkat tema Tarhib Ramadan, mempersiapkan penyambutan kedatangan bulan suci Ramadan. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah hafal semuanya. Setiap tahun ini ayat selalu menghiasi mimbar-mimbar masjid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi ini dalil kalau puasa itu diwajibkan. Maksudnya puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana halnya telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad, sebelum kita ini ada umat-umat yang sebelumnya, umat-umat para nabi sebelumnya. Ciri-cirinya umat Muhammad ini umurnya paling pendek, umurnya paling singkat, fisiknya paling kecil. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala ingatkan? Untuk kita merasakan adanya kebersamaan. Bahwa puasa, ya apalagi puasa Ramadan yang sebetulnya berat. Berapa ya? Ya, aslinya berat. Kecuali orang-orang yang sudah luar biasa terlatih. Bisa menjadi ringan dengan menghadirkan perasaan kebersamaan. Bahwa puasa pun pernah diwajibkan, disyariatkan kepada umat sebelum kita. Paling tidak kita ambil puasanya Nabi Daud. Makanya ada kemudian namanya puasa Nabi Daud, puasanya umat Nabi Daud, yang kemudian diadopsi menjadi bagian dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu hari puasa, satu hari tidak berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian senantiasa berada di jalan takwa. Jadi takwa itu proses. Kapan selesai bertakwa? Kalau kita sudah meninggal, kalau kita sudah wafat. Makanya di sini menggunakan kata ulama fi'il mudhari, present continuous tense. Kata kerja menunjukkan sedang berlangsung dan terus-menerus berlangsung. Ikhlas itu proses, sabar itu proses, takwa itu proses. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebetulnya juga Bukhari Muslim ya, ada juga Bukharinya. Kata Nabi, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futtihat. Jadi pakai tasydid. Kalau Bukhari Muslim pakai tasydid. Futtihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diborgol, dibelenggu, diikat, diborgol. Nanti ini akan kita jelaskan. Yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Syarif sudah mengatakan bahwa kita sekarang berada sudah di penghujung bulan Sya'ban.
Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali wafat 795 Hijriah, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 130 mengatakan bahwa waktu dalam setahun itu ibarat sebuah pohon. Ibarat sebuah apa? Pohon. Bulan Rajab, bulan ke-7, bulan kemarin, itu waktu menumbuhkan daun. Bulan Sya'ban sekarang ini, bulan 8, waktu menumbuhkan dahan. Sedangkan bulan Ramadan, bulan 9 adalah waktu panen, waktu memetik hasil. Kenapa dikatakan waktu memetik hasil? Karena luar biasa kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan, yang istilahnya kalau pohon berbuah itu, kita tinggal ngambil saja. Nah, ini buahnya sudah ada, masa kita tidak kuat hanya sekedar memetik? Padahal itu sudah musim untuk memetik buah. Jadi kalau yang tidak bisa mendapatkan buah Ramadan, itu sudah keterlaluan. Buahnya sudah ada, kita tinggal memetik. Ibarat makanan, sudah terhidang di hadapan kita, tinggal menyuap saja. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambut Ramadan biasa diistilahkan dengan tarhib. Tarhib itu dari kata rahaba, yurahhibu tarhiban, yang artinya lapang, lega. Ada halaman luas itu namanya rihab. Kalau di dalam bahasa Arab itu biasa kita dengar di TV-TV Arab, fi rihabil masjidil haram, di lapangan atau di halaman Masjidil Haram. Fi rihabil masjidin nabawi, di halaman Masjid Nabawi. Kenapa dikatakan halaman? Karena lapang. Halaman itu lapang kan, tanah luas. Jadi lapang, lega, tidak sumpek dan sebagainya. Jadi tarhib Ramadan artinya bahwa semua apa yang kita miliki, lahir kita, batin kita, harta kita, ya, rumah kita, keluarga kita, semuanya menjadi lapang, lega dan nyaman menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada yang sumpah. Sehingga dengan demikian bisa menyambut dan menyongsong bulan Ramadan tanpa beban apapun. Jadi kalau kita menyongsong kedatangan bulan Ramadan tapi masih beban, masih sumpah, itu berarti kita belum tarhib, belum melegakan jiwa kita, raga kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kira-kira ada nggak orang yang merasa terganggu dengan kedatangan Ramadan? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Halo? Bisa dijawab, Pak? Ada kira-kira? Ada ya? Mana orangnya, Pak? Di sini nggak ada orangnya, Pak ya? Di sini nggak ada di sini. Ya, mungkin saja ada. Ya, mungkin saja ada. Jadi orang-orang yang tidak menyiapkan dirinya pasti dia sumpah. Tapi kalau jamaah kita di sini, masya Allah, kelihatan dari wajah-wajahnya, insya Allah sudah siap menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ciri-cirinya. Nah, apa ciri-ciri orang yang sudah siap menyambut tarhib Ramadan? Di sini kita ambil 4 diantaranya, disebutkan ulama. Yang pertama, sukacita, senang, gembira. Ini H-2 nih, semakin senang dia. Bahkan dari, kalau salafus saleh dulu, dari 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah senang. Ya, kalau kita paling tidak biasanya mulai dari bulan Rajab ya. Ketika kita sering membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mulai kita sering diingatkan dengan doa itu. Jadi kurang lebih 2 bulan sebelum Ramadan. Ya. Jadi semakin dekat, semakin senang. Seperti halnya kalau Nabi keluar dari kota Madinah, kemudian kembali ke Madinah, semakin dekat masuk Madinah, itu kendaraan Nabi semakin ditancap di gas gitu kan, dipercepat, karena begitu senangnya pengen masuk di kota Madinah. Begitu juga Bapak Ibu kalau kita pulang kerja nih, ya, begitu mau pulang kerja langsung senang karena terbayang rumah kita, ya, termasuk orang di rumah kita. Kalau orang di rumah menyenangkan, tapi kalau menyebalkan kadang-kadang kamu pulang, ya, mampir dulu kemana gitu kan, mestinya sampai maghrib, pulangnya sampai jam 10 malam gitu kan, ya, dengan alasan lembur, padahal enggak. Di sini tidak ada begitu ya. Ini orang kita bicarakan orang di luar sana, di luar negeri, di luarnya lagi sana. Ciri yang kedua jamaah sekalian adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga, melakukan persiapan-persiapan. Yang keempat, menetapkan target-target. Itu ciri-cirinya ya. Ciri yang pertama, sukacita.
Yang pertama, bahwa sifat orang beriman itu selalu senang kepada kebaikan. Itu ciri pertama, Pak ya. Jadi dia kalau ada kebaikan selalu senang. Itu ciri orang, kalau orang baik suka kebaikan. Orang buruk suka keburukan. Apalagi bulan Ramadan kata Nabi sebagai syahrul khairi wal barakah. Syahrul al khairi wal barakah. Bulan kebaikan dan keberkahan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk menjadi peserta kompetisi Ramadan. Yang kita tahu sudah banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, mungkin sahabat kita yang dulunya tahun lalu masih bersama dengan kita, sekarang sudah tidak dipilih lagi oleh Allah untuk menjadi peserta Ramadan. Kenapa? Karena sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sahabat kita, karyawan yang tahun lalu bersama kita sudah dipanggil sama Allah, ada? Ada ya? Berapa orang? Satu ya? Dua? Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Dan insya Allah di akhirat kelak dimasukkan menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, bahwa peluang bagi kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan masih terbuka untuk kita. Jadi kita akan jelaskan apa saja keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ciri kedua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa disampaikan ke bulan Ramadan. Kalau kata Imam Suyuti, doa ini berasal dari hadis Hasan. Jadi dari Nabi SAW, ini biasanya kita baca di bulan Rajab ya. Makanya bunyinya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita sekarang sudah lewat nih membaca doa ini, paling tinggal besok lagi ya. Nah, kemudian doa yang kedua, ini doa yang kita baca pas masuk di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini biar kita selamat, biar kita sehat ya. Biar kita semangat, biar kita bisa maksimalkan Ramadan, rajin salat tarawih kalau malam, siangnya puasanya maksimal, ya tidak loyo, tidak lemas. Gitu. Ini dibaca doa ini. Allahumma ahillahu alaina bil amni, dalam satu riwayat bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Ikut ya, saya baca, Bapak Ibu sekalian ikut. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Artinya Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, terbitkan kepada kami, datangkan kepada kami, munculkan kepada kami hilalnya bulan Ramadan. Artinya masuk bulan Ramadan. Bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan. Iman itu bisa tumbuh kalau ada keamanan. Ya. Aman negara kita, aman rumah tangga kita, maka iman bisa tumbuh. Kalau negara kita kacau, kalau rumah tangga kita cekcok, iman kita nggak bisa numbuh karena kita ada beban. Wassalamati wal islam, keselamatan, kesehatan dan Islam. Islam kita bisa maju kalau kita sehat, kalau kita bisa beraktivitas. Kalau kita sudah sakit-sakitan, kalau kita sudah lemah, Islam tidak bisa kuat. Kita tidak bisa menguatkan Islam. Islam pada diri kita saja tidak bisa kita pertahankan, apalagi membantu orang lain untuk menguatkan keislamannya. Jemaah sekalian, kemudian ciri yang ketiga, kita ringkaskan saja waktu kita terbatas. Orang yang siap menyambut Ramadan itu melakukan persiapan-persiapan. Paling tidak ada 3 persiapan. Yang pertama, al-isti'dad al-jasadi, persiapan fisik kita ini. Jadi maksudnya bagaimana cara dipersiapkan itu? Kalau hari-hari dari Rajab itu sudah latihan, banyak puasa ya, mungkin juga olahraga, gitu ya. Nah, termasuk kata ulama, rajin-rajin kita berbicara pada diri kita bahwa wahai fisikku, wahai lambungku, wahai perutku, wahai mulutku, kamu akan berpuasa selama bulan Ramadan, tidak makan, tidak minum di siang Ramadan. Jadi kita ngobrol dengan fisik kita. Sabar ya, jangan muncul asal lambung ya, nanti nggak puasa lagi. Jangan tiduran ya, jangan lemas ya, jangan ngantukan ya. Jadi kita melatih fisik kita itu.
Karena memang bulan Ramadan ini tidak ringan sebetulnya, berat. Ya. Yang kedua, al-isti'dad ar-ruhi, persiapan ruhiyah. Mentalitas kita, ruhi kita. Sabar kita, tawakal kita, iman kita. Ya, sabar apalagi puasa memang namanya imsak, menahan diri. Kemudian yang ketiga adalah al-isti'dad al-ilmi, persiapan ilmu. Maka perlu kita belajar, termasuk saya kira salah satu tujuan yang diadakan acara tarhib ini untuk memantapkan persiapan tiga ini. Fisiknya, ruhinya termasuk ilmunya. Mungkin namanya ibadah tahunan ya. Ini kadang-kadang sudah terlupakan. Nah, dengan acara tarhib ini, insya Allah yang mungkin terlupakan bisa disegarkan kembali. Kita ingatkan kembali, mudah-mudahan bisa kita ingat. Insya Allah. Kemudian jemaah sekalian, ciri yang keempat, orang yang siap menyambut Ramadan itu selalu memasang target. Apa target kita di bulan Ramadan ini? Kita sih ambil yang basic-basic saja, target-target umum. Yang pertama, berapa kali khatam Quran. Kenapa Quran saya fokuskan? Karena bulan Ramadan ini adalah dinamakan dengan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Jadi kalau kita setiap hari sudah sering baca Quran, maka bulan Ramadan harus kita lebih fokus lagi baca Quran. Inilah aktivitas ibadah yang paling harus dominan. Ya, Imam Syafi'i itu selama Ramadan itu menghatam sampai 60 kali. Jadi satu hari 2 kali khatam. Artinya satu hari membaca 60 juz. Kalau kita ini nggak mungkin lah seperti Imam Syafi'i. Mungkin ada yang baca satu hari 1 juz, ada setengah juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada juga yang juz apa aja. Ya. Juz melon, juz tomat. Nah, itu yang pertama ya, target. Ustaz, saya belum bisa 1 juz. Ya, setengah juz, 1/4 juz. Yang penting jangan sampai berlalu 1 hari kita tidak baca Al-Quran. Rugi sekali kita. 1 huruf 10 pahala. Jadi kalau khatam itu Imam Syafi'i pernah menghitung jumlah huruf Al-Quran itu 1.027.000. Jadi 1.027.000 dikali 10. Berapa itu? 10.275.000. Pahala yang kita dapatkan. 1 kali khatam. Masya Allah. Target yang kedua, ini juga yang basic, berapa buku yang mau kita baca. Buku-buku tentang Ramadan, tentang puasa, ya kan? Tentang tarawih, buku-buku yang bisa menggugah gitu kan. Ibaratnya 11 bulan ini kita banyak fokus pada dunia, bagaimana selama Ramadan ini kita fokus kepada akhirat. Kemudian yang ketiga, berapa sedekah per hari. Ini juga harus target nih. Tidak perlu banyak sedekah itu. Walaupun sedikit yang penting walaupun banyak yang penting ikhlas. Ya, bahkan senyum pun bisa menjadi sedekah. Tapi kalau di kota amal, di musala di masjid tidak cukup dengan senyum. Karena membiayai operasional masjid musala itu tidak hanya dengan senyum. Beli cat itu nggak pakai senyum. Kalau kita ke material, beli material tidak pakai senyum. Jadi ada sedekah yang berupa materi. Nah, misalnya setiap kali kita ke masjid, masukkan 10.000, 20.000, lalu niatkan, ya Allah, saya niatkan sedekah ini untuk orang tuaku yang sudah wafat. Masya Allah, orang tua kita senang di alam kuburnya. Makin banyak kita kirimkan, makin senang orang tua kita. Insya Allah. Apalagi sedekah subuh, Pak, dahsyat. Coba diperhatikan. Setiap sholat subuh di masjid, masukkan di kota amal. Sedekah subuh itu dahsyat luar biasa. Walaupun berapa? Kemudian target yang keempat, yang terakhir adalah tarawih. Ya, jadi jangan sampai siangnya udah benar puasa, malamnya tidak tarawih. Jadi kalau malam tarawih, siangnya puasa. Terserah mau yang 8 rakaat, jadi 11 tambah witir, mau yang 20 rakaat, 23 dengan witir, terserah. Yang penting silakan Bapak Ibu, mana yang lebih nyaman. Jadi jangan paksa-paksakan ikut yang 1 malam 1 juz. Tapi ngomel-ngomel pulanya, panjang banget bacaannya. Saya kapok deh, gitu kan. Jadi cari, tapi jangan juga yang kadang-kadang yang favorit itu yang pendek-pendek. Kulhu. Nah pasti ini enak nih. Kulhu nih. Jadi biar bacaan kita juga meningkat. Insya termasuk nanti tadarus, ya, i'tikaf dan sebagainya. Jemaah sekalian, kemudian
bagian terakhir beberapa keutamaan Ramadan, tarawih, puasa dan lain-lain. Yang pertama, keutamaan Ramadan. Ini yang kita petik nih. Kenapa Ramadan itu begitu menggemaskan istilahnya? Karena sekian banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya. Yang pertama, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, tadi kita sudah baca, idza jaa Ramadan. Apabila Ramadan datang. Futtihat abwaabul jannah. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Artinya, peluang untuk masuk surga itu terbuka. Karena kenapa? Amal-amal untuk ahli surga itu gampang kita amalkan. Jadi kalau bulan Ramadan lalu kita nggak masuk surga, keterlaluan. Karena pintunya sudah dibuka, kau nggak masuk. Kecuali pintunya ditutup lalu kita mau masuk. Mau masuk di mana? Yang kedua, wa ghulliqat abwaabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Artinya, peluang masuk neraka itu diperkecil. Karena memang tabiatnya manusia di bulan Ramadan lebih fokus pada ibadah, amal baik, amal soleh, dan menghindari dosa dan kesalahan. Pintunya sudah ditutup, kok bisa masuk? Keterlaluan kan? Kalau pintu neraka dibuka, lalu masuk, wajar. Kan ada pintunya. Udah ditutup, masih masuk juga. Mungkin manjat kali. Ya. Kemudian yang ketiga, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diborgol atau dibelenggu. Tapi setan-setan dibelenggu dan diborgol itu adalah setan-setan dari golongan jin. Karena setan itu dari dua golongan jin dan golongan jun atau manusia, jin dan jun. Yang diborgol itu adalah yang jin. Ya, jadi makanya relatif lebih ringin Pak ya. Ibadah di bulan Ramadan itu lebih ringan daripada di luar Ramadan. Kita pengen baca Quran lebih ringan rasanya, apalagi tarawih. Sahur di hari-hari berat sekali. Karena dua setan yang menggoda itu. Nah, dikurangi 50%. Jadi, tinggal kita melawan menghadapi 50%, yaitu setan dari manusia. Tapi kadang-kadang ada beberapa oknum setan manusia yang lebih dahsyat daripada godanya daripada setan jin. Ya. Sampai setan jin itu kaget itu. Loh, kok bisa lebih hebat daripada kita ya? Berikutnya keutamaan salat tarawih. Kalau Nabi SAW dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi, man qama Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tarawih itu pada zaman Nabi belum ada. Makanya di zaman Nabi itu dikenal dengan qiyam Ramadan. Dan Nabi cuma melakukan 3 malam. Ya kan, sejarahnya Bapak Ibu masih ingat kan? Jadi Nabi mengumpulkan sahabat, datang sholat qiyam Ramadan berjamaah di masjid. Malam pertama ramai, malam kedua makin ramai, malam ketiga makin ramai, malam keempat Nabi nggak keluar, nggak ke masjid, tinggal di rumahnya. Kenapa? Nabi khawatir nanti Allah wajibkan. Coba, jadi Nabi itu ingin meringankan umatnya. Jadi kalau Nabi saja meringankan umat, kita jangan memberatkan umat, jangan suka nekan-nekan umat. Nabi aja pengen meringankan umatnya. Nabi tidak keluar malam itu. Sahabat nunggu, kok Nabi nggak keluar? Akhirnya ada sebagian sahabat itu lempar-lempar batu-batu kerikil ke dinding rumah Nabi kan, biar mungkin Nabi ketiduran gitu kan. Nabi nggak keluar. Nabi dengar itu. Lalu setelah salat subuh Nabi keluar, lalu menyampaikan pada para sahabatnya, apa yang kalian lakukan tadi malam semuanya saya tahu. Tapi saya tidak keluar karena khawatir nanti salat qiyam Ramadan diwajibkan atas kalian dan pasti berat untuk kalian. Nah, kemudian pada zaman setelah itu nggak ada qiyam Ramadan, sampai pada zaman Abu Bakar As-Siddiq nggak ada. Pada zaman Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan sahabat dan umat Islam untuk salat tarawih dan dilakukan 20 rakaat dan ditambah witir menjadi 23 rakaat. Nah, sejak itulah dikenal namanya salat tarawih. Jadi inilah namanya sunnah khulafaur rasyidin. Maka Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, termasuk sunnah Umar bin Khattab. Nah, lalu kata Umar, nikmatul bid'atu hadhihi. Inilah senikmat-nikmat bid'ah. Artinya bid'ah hasanah. Jadi kalau ada orang nanya, ada nggak bid'ah hasanah? Ada. Contohnya apa? Salat tarawih. Pada zaman Nabi nggak ada. Nabi tidak pernah suruh, Nabi tidak pernah ajarkan. Ijtihad Umar merintis salat tarawih 23 rakaat.
Barang siapa yang qiyam Ramadan, kita ambil di sini salat tarawih ya. Imanan wahtisaban, karena dasar iman kepada Allah dan mencari pahala ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Masya Allah. Jadi dosa-dosa kita Bapak Ibu ya 11 bulan sebelumnya, kalau kita tekun salat tarawih, maka insya Allah akan di tip X akan dihapus. Insya Allah. Berikutnya keutamaan puasa. Redaksinya hampir sama, cuma koma diganti dengan koma, dengan soma. Ya, koma diganti dengan soma. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dasar iman dan mencari ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, kemudian juga ada salah satu keutamaan luar biasa nih yang membuat kita gemes ya pengen cepat-cepat ke Ramadan, apalagi akhir Ramadan, adalah adanya Lailatul Qadar. Yang keutamaannya kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu ekuivalen dengan 83 atau 84 tahun. Kata ulama, kalau kita dapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu sama dengan kita mendapatkan kebaikan dalam durasi yang melebihi rata-rata usia kita. Sekarang Pak, kita dapatkan orang usia 80 tahun udah jarang. Kalau saya dulu ya di kampung itu masih banyak. Kakek saya itu meninggal rata-rata 90, yang menjelang 80, ada yang 100. Saya mertua saya sekarang yang perempuan masih hidup 90 lebih tahun umurnya. Ya, masih ingat hafalannya masih kuat sekali, tidak pikun. Karena rajin tahajud, rajin zikir, rajin baca Quran. Matanya masih tidak pakai kacamata. Ingatannya ingat sekali, apalagi yang minjam duit sama dia. Tajam sekali dia. Kamu yang minjam ya, kamu ini ya. Ya. Jadi, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Jadi melampaui rata-rata usia kita. Sekarang orang-orang sekarang ini Masya Allah pendek-pendek umurnya. Ada yang kalau dulu yang stroke itu yang usia 60, 65, sekarang ada 25 tahun udah stroke. Dulu orang yang kena gula diabetes itu yang usia 50, 60, sekarang ada anak 15 tahun diabetes. Coba Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan, bil khusus Lailatul Qadar. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian keutamaan-keutamaan daripada bulan Ramadan yang luar biasa, tidak cukup waktu kita untuk membahas semuanya. Tapi paling tidak insya Allah ini mewakili dari semua simpul-simpul kebaikan yang membuat kita insya Allah semakin bersemangat dan semakin termotivasi untuk masuk dan menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Ya, sekarang tinggal kita bermohon mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani kita, dan disampaikan kepada bulan suci Ramadan, dan kita bisa dua saja Bapak fokus, maksimalkan. Malamnya tarawih, siangnya siangnya puasa. Nah, yang lainnya baca Quran itu tambahan-tambahan. Kalau itu kita sudah komitmen dengan itu, insya Allah kita sudah memetik buah yang luar biasa dari bulan suci Ramadan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Waktu kita bisa memanfaatkan, siapa tahu ada yang mau bertanya. Untuk sementara saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridwan Yahya MA yang sudah menyampaikan kajian terkait akhir Ramadan. Ada beberapa poin mudah-mudahan bisa mengingatkan kita sekalian di hari yang sangat singkat ini, yaitu supaya kita betul-betul lebih siap lagi. Ciri-ciri dari orang yang betul-betul siap menyambut Ramadan adalah sukacita. Kemudian kita dalam posisi itu jangan sampai sebaliknya kita malah merasa berat dengan Ramadan. Kita selalu berdoa dan harapannya mudah-mudahan usia kita disampaikan ke Ramadan. Kemudian terpenting ini adalah persiapan. Persiapan itu ada persiapan ruhiyah ya. Banyak orang yang merasa berat dengan Ramadan karena keinginannya lemah.
Kemudian yang kedua adalah kamu badan yang sehat. Ada sebagian ulama itu yang bahkan memerintahkan kita untuk general check up, betul-betul ketahuan sakitnya di mana sehingga ketika Ramadan betul-betul siap. Dan kesiapan ilmu harapannya adalah pertemuan ini menjadi bekal bagi kita sehingga Ramadan tiba kita sudah betul-betul siap. Tadi sebutkan juga keutamaan, dan sama secara umum kita sudah mengetahuinya karena ini adalah berulang. Ini adalah merupakan stimulus ya bagi kita sekalian sehingga kita betul-betul siap. Baik, ada waktu kurang lebih 5 menit diberikan kesempatan pada Bapak dan saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya. Mulai dari sebelah sana, silakan yang lagi bergantian Pak. Terima itu lebih benar. Ya, maksudnya. Ya, sebentar. Ini satu. Iya. Yang kedua, silakan Pak tadi. Karena ini Pak Ustaz, Iya. kita kan di rumah kadang begini juga. Iya. Kadang apa itu bersama juga di rumah itu gimana? Oke. Ini pertanyaan pertama saya Iya. Iya. Ini yang kedua adalah terkait teknisnya. Iya. Apakah selalu harus di masjid? Aku boleh sesekali di rumah karena memang kalian mengajarkan keluarga ya. Baik. Insya Allah, pertanyaan luar biasa nih. Pertama, taraweh 11 dan 23. Mana yang bagus? Dua-duanya bagus. Terus yang tidak bagus yang mana? Yang tidak taraweh. Yang berantem gitu kan, 11, 23. 11, 23, akhirnya nggak taraweh. Sama dengan ada dua pemuda yang berdebat tentang kunut salat subuh. Kunut tidak, sampai tengah malam jam 2 ketiduran, dua-duanya tidak salat subuh. Nah, kita khawatirkan itu. Ya, jadi yang mau 11 silahkan, yang mau 23 juga silahkan. Kita tinggal berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Yang 11 rujukannya Rasulullah tidak pernah melebihi qiyamnya, salat malamnya itu dari 11 rakaat dengan witir. Ya, tetapi bukan taraweh. Jadi rakaatnya doang. Jadi kalau kata ulama, kalau mau yang sempurna tarawehnya, istilah tarawehnya ada, jumlah rakaatnya itu yang Umar bin Khattab. Makanya di Madinah dalam lebih 1000 tahun itu yang sunnah. Tiba-tiba sekarang di sana sekarang dirubah, sekarang malah 10 rakaat. Di 13. Itu nggak tahu sunnah siapa itu. Rasulullah cuma 11. Sekarang malah 13. Mesin Nabawi masih larang sekarang. Setelah Covid. Mestinya kalau dirubah diganti jadi 8 plus 3. Sekarang 10 plus 3. Ini sunnah siapa gitu? Udah Nabi juga enggak, Umar juga enggak. Tapi ya itu tanggung jawab mereka kan. Mereka ada ulama. Makanya kita jangan gampang membidahkan. Ya, ini bid'ah. Di sana juga banyak yang tidak dicontohkan Rasulullah. Jadi contoh yang tidak dicontohkan Rasulullah, kita amalkan itu salat tarawih. Jadi tidak selalu Nabi contohkan itu. Ya. Kemudian, jadi silakan Pak ya, mana yang Bapak lebih nyaman, ya itu yang dilaksanakan. Nah kemudian yang kedua tadi apa? Boleh di rumah, boleh di Ini sering menjadi alasan orang-orang yang malas ke masjid. Bukan Bapak ya maksudnya ya. Kenapa tidak ke masjid? Pengen kekeluargaan. Pengen dekat sama istri. Ya sama ini nggak dekat sama istri gitu. Jadi istri kita, anak-anak kita diajak ke masjid. Karena kenapa? Tarawih ini selain ibadah, qiyamul lail, kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail, memang afdal di rumah tengah malam. Tarawih ini ada syiar. Nah kalau di rumah kurang syiar. Kalau di masjid ada syiarnya. Kita bisa kenalan dengan reuni orang-orang yang malas ke masjid itu di bulan Ramadan. Saya kalau dekat rumah itu, masya Allah malam pertama membludak gitu kan. Nah ini wajah-wajah baru semua ini kan. Kalau wajah-wajah yang tiap hari datang salat berjamaah itu kan yang paling berapa orang. Tapi lumayan lah kan, ada reuni sekali setahun. Ada juga yang cuma hadir pembukaan pengajian dan penutupan pengajian, nggak pernah ngaji. Jadi alasannya sih secara ilmiah bagus, tapi kalau realitanya lebih bagus istri diajak ke masjid.
Ini kesempatan di bulan Ramadan. Nanti kedekatan dengan istri sambil salat tahajud nanti di bulan Ramadan. Nah, sebelum anu-anu gitu kan, ya qiyamul lail dulu, nikmat itu. Alhamdulillah. Baik, masih ada. Kalau tidak ada, dicukupkan barangkali. Cukup. Baik, jamaah sekalian, mudah-mudahan dari dua penanya tadi adalah mewakili kita sekalian ya terkait sama Ramadan. Kalau saya melihat sih, saya melihat menganggap kalau jamaah sekalian sudah memahami terkait Ramadan, tinggal yang paling penting adalah sejauh mana kita mempersiapkan diri sehingga betul-betul ketika Ramadan tiba menjadi lahan kita memanen pahala, mengumpulkan pahala sebanyak mungkin sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Bagaimana keutamaan Ramadan itu sendiri adalah bisa kita tahu sebanyak mungkin. Ini sebenarnya ada hubungannya kayak lagi jualan saat Ramadan, jualannya luar biasa, sangat mengumpulkan pahala juga ada di bulan Ramadan. Itu dari bulan Ramadan ya. Baik, jamaah sekalian, sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali di hari Kamis bulan Ramadan ya. Jadi Kamis depan kita sudah masuk di bulan Ramadan. Tetap ada pengajian. Tetap ada. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.